Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi kita kuliah hari ini. Kuliah keperawatan keluarga dengan topik pokok bahasan mengenai kegiatan puskesmas. Oke, kita mulai saja. Hari ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ada peraturan pemerintah, yaitu khususnya lebih peraturan Menteri Kesehatan Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas. Jadi puskesmas ini lebih banyak peraturannya lebih banyak membahas seperti apa sih puskesmas. Nah, definisinya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan di tingkat pertama dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif. Jadi ada beberapa kata kunci di sini, yaitu melaksanakan upaya kesehatan dua, yaitu kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat, dan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif. Artinya lebih banyak melakukan edukasi kesehatan dan bagaimana melakukan upaya pencegahan penyakit. Oke, seperti apa upaya kesehatan masyarakat atau biasa disingkat dengan UKM, yaitu setiap kegiatan yang memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Jadi UKM itu sasarannya adalah keluarga, kelompok, dan masyarakat. Jadi bagaimana dengan individu? Kalau individu larinya nanti ke UKP. Jadi ketika nanti mahasiswa masuk atau kerja di puskesmas, jangan bingung lagi bahwa di puskesmas itu dikenal dengan istilah UKM dan UKP. Jadi UKM itu tadi sasarannya adalah keluarga, kelompok, dan masyarakat, sementara untuk UKP sendiri lebih ke arah individu. Jadi kita lihat bahwa upaya kesehatan perorangan atau UKP ini suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditunjukkan untuk meningkatkan dan pencegahan penyembuhan penyakit, penanggulangan penderitaan akibat penyakit, dan memulihkan kesehatan perorangan. Jadi lebih kompleks kegiatannya, ada upaya peningkatan dan pencegahan penyakit, kemudian ada penyembuhan serta pengurangan penderitaan akibat penyakit dan bagaimana proses pemulihan. Sementara tadi kalau di UKM lebih spesifik upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan dan penanggulangan. Jadi ada masalah-masalah kesehatan yang ada di masyarakat yang harus dibicarakan secara serius yang melibatkan beberapa sektor. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana masih dalam pasal yang sama, UKM ini ada kegiatan, ada dua, namanya UKM esensial dan UKM pengembangan. UKM esensial maksudnya adalah yang wajib atau yang utama atau yang pokok. Sementara pengembangan itu disesuaikan dengan kebutuhan dari puskesmas itu. Apa itu sih yang pokok atau yang wajib dalam UKM? Pertama ada kegiatan promkes, kemudian ada pelayanan kesehatan lingkungan, kemudian ada pelayanan kesehatan keluarga, kemudian pelayanan gizi dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Nah, pencegahan dan pengendalian penyakit ini ingat ada dua, ada yang penyakit menular dan ada penyakit yang tidak menular. Oke, kemudian tadi yang dibilang UKM pengembangan itu disesuaikan dengan kebutuhan yang merupakan inovasi dan berdasarkan prioritas masalah yang di puskesmas. Jadi permasalahan puskesmas ini kegiatan di puskesmas ini sangat kompleks. Kalau misalnya kita mahasiswa nanti baca Permenkesnya, selain tentang puskesmas ada juga tentang manajemen puskesmas.
Bagaimana dengan UKP? Nah, UKP ini bedanya dia dipegang oleh dokter, dokter gigi atau dokter layanan primer. Sebenarnya dokter layanan primer ini semacam dokter bukan dokter umum, tapi dia mendapatkan pendidikan khusus lagi tentang dokter layanan primer, dia setingkat S2. Kemudian atau nakes yang lainnya dan memiliki kompetensi. Jadi intinya di sini penting sekali namanya kompetensi. Kemudian yang mana sih bentuk dari UKP itu? Yang pertama ada rawat jalan, ada kunjungan sehat maupun kunjungan sakit. Jadi di puskesmas itu tidak semuanya orang datang dengan orang sakit. Karena di sini ada bahasanya ada kunjungan sehat maupun kunjungan sakit. Kunjungan sehat kira-kira apa? Misalnya lebih ke kegiatan kesehatan ibu dan anak, orang hamil mencek up kesehatan kehamilannya, itu kunjungan sehat. Kemudian juga untuk imunisasi balita, deteksi tumbuh kembang balita, itu semuanya adalah kunjungan sehat. Bagaimana atau misalnya ada pasien yang ingin mengontrol atau mengurus surat keterangan sehat juga bisa di situ. Kemudian kalau kunjungan sakit, kunjungan sakit ya seperti pelayanan poli, ada poli lansia, poli dewasa, dan poli anak. Itulah bedanya antara kunjungan sehat dan kunjungan sakit. Kemudian di beberapa puskesmas juga ada melaksanakan pelayanan gawat darurat, jadi kayak ada semacam UGD-nya, kemudian juga ada pelayanan persalinan normal. Kalau di Tarakan itu biasanya itu ada di Gunung Lingkas, kalau tidak salah juga ada di Sebengkok. Kemudian dia melakukan home care atau kunjungan rumah. Jadi kunjungan rumah yang dimaksudkan bukan berarti dia kegiatan UKM ya, tapi ini adalah tadi kegiatan bagaimana untuk proses pemulihan penyakit atau mengurangi penderitaan penyakit. Misalnya penyakit pasien yang stroke, hipertensi itu kan tidak langsung sembuh. Setelah dirawat dari rumah sakit, tidak pulih betul kesehatannya, perawat itu biasa atau tenaga kesehatan yang lainnya itu melakukan kunjungan rumah di rumah klien. Kemudian ada rawat nginap. Jadi ada beberapa puskesmas itu memang melaksanakan rawat nginap. Apalagi untuk daerah puskesmas, daerah yang fasilit dengan jarak antara rumah sakit pratamanya itu jauh. Jadi biasanya dilaksanakan rawat nginap di puskesmas. Nah, di puskesmas ini ada namanya menyelenggarakan kegiatan apa di puskesmas. Jadi sesuai dengan tadi Permenkes ini bahwa disebutkan puskesmas harus melanjutkan manajemen puskesmas ini ada Permenkesnya sendiri, pelayanan kefarmasian, ada pelayanan kefarmasian. Nah, ini pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat atau Perkesmas. Jadi yang menjadi ruh kegiatan perawat yang ada di puskesmas ini namanya Perkesmas. Apa itu Perkesmas? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu adalah pelayanan keperawatan yang diberikan kepada sasarannya individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Ingat, dalam kondisi sehat maupun sakit dengan mengutamakan kegiatan promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Kemudian di puskesmas juga ada layanan laboratorium, kemudian ada kunjungan keluarga. Nah, kunjungan keluarga ini artinya apa? Petugas-petugas di puskesmas ini yang pemegang program, itu nanti ada istilahnya pemegang program, itu melakukan kunjungan rumah keluarga pada keluarga-keluarga yang memiliki masalah serius dengan kesehatannya. Nah, seperti Bapak sampaikan tadi, bahwa di puskesmas itu ada namanya pemegang program. Jadi ingat ya, kalau misalnya nanti sudah kerja di puskesmas, oh saya dapat program ini, saya memegang program ini. Jadi ada namanya kegiatan program pokok di Prokok, kemudian ada pengembangan. Kemudian yang untuk yang pokoknya itu seperti biasa juga ada pengobatan, kemudian kesehatan ibu dan anak, kemudian ada KB, pemberantasan penyakit tadi, ada ingat ada dua, ada penyakit tidak menular, kemudian penyakit menular, kemudian ada kesehatan lingkungan, kemudian ada gizi, ada
penyuluhan kesehatan atau Promkes. Jadi misalnya pemberantasan penyakit, contohnya itu misalnya ada wabah sekarang corona, atau misalnya sebelum-sebelumnya ada DBD, nanti petugas puskesmas akan melaksanakan menelusuri kenapa sih di daerah ini ada kejadian DBD. Nanti akan dikunjungi rumahnya, dia akan diberikan penyuluhan dan dicek tempat penampungan air apakah ada jentik atau tidak. Nah, kalau penyakit tidak menular misalnya melalui screening kesehatan. Jadi ada beberapa faktor risiko dari penyakit tidak menular. Yang paling sekarang ini ditekankan ada 2, yaitu berat badan berlebih atau obesitas dan hipertensi. Itu yang harus dilihat. Kemudian juga ada perilaku misalnya sering konsumsi makanan asin, yang manis, kemudian berlemak. Kemudian juga ada program pengembangan, misalnya ada UKS, kemudian ada KESJA, atau kesehatan kerja, kemudian atau program-program kebutuhan lain. Jadi tergantung dari masyarakat. Ada juga sekarang lansia, ada namanya Prolanis yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian juga ada kegiatan lain. Oke, kemudian ada kegiatan penunjang, itu adalah hal. Jadi ingat di puskesmas itu dikenal dengan istilah pemegang program. Ada pemegang program apa saja ya? Silakan tidak tadi dijelaskan. Nah, kalau untuk asuhan keperawatan komunitas sendiri, itu sasarannya tadi sudah disampaikan ada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Nah, di puskesmas ini menjalankan hal ini, makanya petugas puskesmas sebenarnya itu profesinya sangat berat. Dan semuanya ini adalah di bawah naungan dari Perkesmas. Apa itu? Perawatan kesehatan masyarakat yang menjadi ruh dari kegiatan perawat di puskesmas. Nah, kita masuk di pokok bahasan selanjutnya, itu adalah di puskesmas dikenal dengan kegiatan ada di dalam gedung, ada di luar gedung. Kalau di dalam gedung itu lebih banyak difokuskan adalah kegiatan UKP. Ingat tadi ada namanya kunjungan sehat, ada namanya kunjungan sakit ya. Kunjungan sehat itu ini bisa dilihat ini. Kemudian bisa juga dilihat ada misalnya imunisasi, tumbang, KIAKB, kemudian untuk poliklinik sendiri ada anak, dewasa, dan lansia. Kemudian kegiatan-kegiatan di luar gedung lebih banyak difokuskan adalah kegiatan UKM, kemudian dan Perkesmas. Kalau misalnya dikembalikan ke program utama puskesmas tadi, nanti kita ketahuan misalnya penyuluhan kesehatan masyarakat ini, kalau misalnya lokasinya di Posyandu, berarti itu lebih ke kegiatan UKM, kegiatan di luar gedung. Kalau misalnya pelayanan pemeriksaan tumbuh kembang dilaksanakan di puskesmas atau di poli tumbuh kembang, berarti di dalam gedung. Jadi ingat, ada kegiatan di dalam gedung, ada kegiatan di luar gedung. Bisa jadi kegiatan di dalam gedung itu sama bentuknya dengan kegiatan di luar gedung, cuman tempat dan posisinya yang berbeda. Kemudian saat ini juga ada namanya, nanti insya Allah habis UTS kita akan mengenal sedikit tentang program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga. Ini harus dipahami juga oleh mahasiswa. Jadi ini juga menjadi jalur ketika perawat akan memberikan asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan tadi ingat tadi dimulai dari individu, kemudian sampai kelompok, keluarga, dan komunitas, semua melalui jalur di sini, ada di dalam gedung dan di luar gedung. Jadi tidak bisa, makanya tidak salah kalau misalnya petugas puskesmas banyak sekali kegiatannya. Karena apa? Karena dia harus membuat askep yang ada di dalam gedung dan juga di luar gedung. Kalau misalnya nanti ketemu sama kakak-kakaknya yang kerja puskesmas, bila nanya-nanya, Kak gimana kegiatannya di puskesmas. Nah, bedanya dengan di perawat di rumah sakit, ya kegiatannya cukup di dalam gedung rumah sakit saja, tidak ada kegiatan di luar. Oke, kita masuk tadi di UKM. Sekarang kita masuk ada istilah di dalam puskesmas itu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Kalau kita lihat dari definisinya, itu adalah dia bersumber daya, artinya dia melibatkan langsung masyarakat.
Kalau secara definisi itu adalah merupakan bentuk fasilitas pelayanan kesehatan dikelola oleh masyarakat. Jadi di sini masyarakat yang mengelola dan ini sangat membantu untuk kegiatan yang ada di puskesmas. Nanti akan dijelaskan seperti apa sih kontribusi dari kegiatan ini. Jadi dikenal tadi dengan istilah UKBM. Jadi kita kembali lagi UKBM ini UKBM ini ada kegiatannya ini kita lihat misalnya ada pernah mendengar namanya Posyandu sudah pasti ya. Ini yang sangat-sangat familiar sekali. Kemudian ada juga Polindes kalau di daerah-daerah tertentu di ini nih pos bersalin desa dan desa siaga. Siapa sih yang sebenarnya mengelola ini? Sebenarnya kalau untuk pos pondok bersalin desa ini sebenarnya ini adalah ada perawat atau bidan di situ. Jadi dia ditugaskan di tengah-tengah masyarakat sama dengan pustu. Puskesmas pembantu biasanya itu, cuman bedanya kalau di situ ada petugas kesehatannya, sementara untuk yang di mana namanya di Posyandu itu beda. Jadi kemudian keberhasilan dari UKBM ini tidak terlepas dari peran dari masyarakat. Artinya dia tidak akan berhasil kalau kegiatan ini tidak didukung oleh masyarakat setempat. Oke, Posyandu tadi adalah pos pelayanan terpadu yang selama ini kita kenal Posyandu Balita, kemudian Posyandu Lansia. Namun sebenarnya ada juga Posyandu Remaja. Di remaja ini sih, kenapa sih ada namanya Posyandu Remaja? Kita perlu ketahui bahwa remaja ini adalah salah satu kelompok usia berisiko tinggi, di mana banyak masalah-masalah kesehatan yang ditemukan pada remaja. Misalnya peralihan remaja menuju dewasa itu akan mengalami menstruasi atau misalnya yang laki-laki mengalami tanda kedewasaan. Ini kalau misalnya remaja tidak diberikan edukasi nanti dia cemas. Dan yang paling kita takutkan juga dan perlu sebenarnya kita pahamkan dan benar kita lakukan itu adalah sex edukasi atau edukasi mengenai pertumbuhan alat-alat reproduksi pada remaja. Dan kalau misalnya ini sebenarnya banyak disampaikan oleh aktivis-aktivis sosial supaya banyak orang tidak terlibat dalam pergaulan yang salah, terutama untuk pergaulan bebas. Kemudian saat ini juga banyak dikembangkan tentang pos pembinaan terpadu. Bedanya pos pembinaan terpadu kalau yang ada di Tarakan ini masih banyak melibatkan petugas kesehatan dan masyarakat kader kesehatan itu belum. Kalau kemarin yang Bapak lakukan di Karungan sebenarnya mencoba memberdayakan kader-kader kesehatan yang ada di sana untuk bisa melakukan kegiatan posbindu. Jadi posbindu ini adalah lebih fokus ke penyakit tidak menular. Nah, di Posyandu mahasiswa harus mengenal ada namanya istilah sistem 5 meja. 5 meja ini itu yang pertama ada registrasi, kemudian ada timbang berat badan, kemudian ada pengisian KMS. Harus tahu ya, di sini ada pengisian KMS, mana yang titik untuk berat badannya, tinggi badannya, mana yang ada istilahnya di bawah garis merah, kemudian warna apa yang menunjukkan. Kemudian ada penyuluhan di sini misalnya tentang gizi. Kemudian ada pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan biasa diberikan di Posyandu itu adalah imunisasi. Saat ini kan IPP ya, tentang imunisasi polio yang lagi banyak dijalankan oleh petugas-petugas kesehatan di puskesmas. Oke, puskesmas Posyandu itu banyak dilaksanakan rutin setiap bulan, sudah ada tanggal-tanggalnya, jadi kita mobilisasi masyarakat melalui kader kesehatan untuk datang ke Posyandu. Tergantung itu, ada Posyandu lansia, ada Posyandu balita. Jadi lihat jangan sampai orang lansia disuruh datang ke Posyandu balita atau sebaliknya.
Nah, bagaimana dengan Posbindu? Posbindu ini tadi lebih difokuskan untuk pengendalian penyakit tidak menular dan banyak masyarakat salah kaprah di sini. Salah kaprahnya itu apa? Masih mengidentikan Posbindu itu dengan posyandu lansia. Padahal posyandu lansia itu memang fokusnya ke lansia, tapi Posbindu itu semua yang usia di atas 15 tahun. Jadi yang memiliki faktor-faktor risiko penyakit tidak menular. Nah, faktor risiko penyakit tidak menular yang Bapak sampaikan tadi itu ada dua yang paling utama, yaitu adalah obesitas atau orang biasa menyebutkan sebagai pra-DM, kemudian dan tekanan darah lebih dari normal di atas 130. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa di UKBM ini ada namanya kader kesehatan. Siapa sih kader kesehatan ini? Kader kesehatan ini adalah masyarakat atau yang terlibat langsung di dalam pemantauan penyakit berbasis masyarakat dengan tujuan agar masyarakat sadar dengan kesehatannya. Maksudnya apa sih penyakit yang berbasis masyarakat? Penyakit-penyakit yang banyak ditemukan di masyarakat misalnya dan biasanya mewabah. Kalau saat ini memang yang lagi heboh-hebohnya ini adalah tentang COVID-19. Cuman karena dalam kondisi yang sangat berbahaya, yang belum terlalu normal sampai saat ini kegiatan cukup mempengaruhi dan pengendalian. Mungkin nanti akan lebih kelihatan itu ketika keterlibatan ketika nanti akan ada vaksinisasi massal atau imunisasi massal tentang vaksin corona. Kita kembali ke kader kesehatan. Jadi siapa sih kader kesehatan? Sebenarnya kader kesehatan ini adalah anggota masyarakat yang dengan sukarela mau menyisahkan tenaganya, waktunya untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat. Tujuannya apa? Agar masyarakat ini sadar tentang kesehatannya. Nah, tugas kader selama ini memang lebih banyak kita lihat di sistem meja, di meja pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Lebih banyak di pertama, dua, dan ketiga di penyuluhan dan di pelayanan kesehatan banyak dilakukan oleh tenaga kesehatan. Sebenarnya tadi di penyuluhan bisa juga dilakukan oleh kader kesehatan, ya seperti yang Bapak laksanakan di Karungan, Bapak melakukan pelatihan kepada kader-kader kesehatan bagaimana caranya bisa menyampaikan edukasi kesehatan. Kemudian dari penelitian telah banyak disebutkan bahwa ternyata kader kesehatan ini kontribusinya sangat besar terhadap kesehatan, perkembangan kesehatan. Misalnya kader kesehatan ini dapat meningkatkan kualitas hidup lansia dan kalau Bapak yang kemarin laksanakan, insya Allah sudah ada hasilnya bahwa ternyata kader kesehatan juga ini dapat membantu menurunkan faktor risiko penyakit tidak menular melalui edukasi yang diberikan di masyarakat. Oke, demikian penyampaian materi yang Bapak sampaikan cukup panjang dan nanti akan ada tugas yang berkaitan dengan materi ini supaya lebih paham. Jadi Bapak sampaikan lagi memang masalah puskesmas ini sangat kompleks dan apa kaitannya dengan keperawatan keluarga yang kita jalankan bahwa ternyata keperawatan keluarga yang kita jalankan ini itu tidak bisa kita lepaskan dari puskesmas. Artinya apa? Bahwa kegiatan-kegiatan yang ada di puskesmas ketika misalnya sudah langsung berkaitan dengan perawatan kesehatan masyarakat yang sasarannya adalah keluarga, itu pada saat kita memberikan askep itu harus sebenarnya itu berkoordinasi dengan puskesmas. Karena kenapa? Karena tadi puskesmas bertanggung jawab terhadap warga-warga yang menjadi wilayah kerjanya. Jadi yang perlu diketahui juga dari puskesmas bahwa puskesmas ini memiliki wilayah kerja. Misalnya puskesmas Mamburungan, dia lebih banyak wilayah kerjanya itu adalah di daerah wilayah Kecamatan Tarakan Timur. Tapi ada juga di beberapa di daerahnya di Tarakan Tengah. Misalnya Mamburungan itu wilayah kerjanya ada di Kelurahan Kampung 4, Kampung 6, Kelurahan Mamburungan, Mamburungan Timur, Karungan, itu. Sementara untuk misalnya Gunung Lingkas wilayah kerjanya itu adalah di Gunung Lingkas sendiri, padahal Gunung Lingkas itu adalah kecamatannya adalah Tarakan
Timur. Jadi karena dia banyak, jadi ingat bahwa puskesmas itu memiliki wilayah kerja sesuai dengan yang telah ditentukan. Oke, demikian kuliah kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengirimkan tugasnya. Dan selamat belajar, tetap semangat. Walaupun dalam kondisi pandemik saat ini, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.